Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan ini lepas salat zuhur kita insyaallah akan sekitar 15 sampai 20 menit ke depan mungkin akan mendiskusikan topik, dan saya berharap ini menjadi tau'iyah atau bentuk penyadaran bagi saya dan kita semua terkait peristiwa yang up to date untuk umat Islam di Indonesia. Momentum yang pertama muncul dari ketika hebohnya persoalan munculnya ucapan seorang kafir yang kebetulan menjadi gubernur di Jakarta tentang ayat Al-Maidah ayat 51. Saya ingin mendudukkan atau membahas pembahasan ini dengan pendekatan sepenuhnya dari tinjauan agama kita Islam, dan tentu saja mengabaikan buat sementara bahwa orang yang mencetuskan istilah atau kehebohan ini terkait dengan pencalonan menjadi gubernur di Jakarta. Jadi adanya pemaksaan opini untuk menganggap kehebohan umat Islam ini lebih kepada upaya untuk menjatuhkan atau menggagalkan beliau untuk menjadi calon gubernur. Saya pikir inilah yang perlu diluruskan pada hari ini, khususnya mengikut kepada apa yang saya analisa, bahwa sebenarnya ada dua hal yang harus kita bincangkan. Pertama, adanya penistaan terhadap Al-Quran, dan secara kalau pakai bahasa kita kebetulan itu dilakukan oleh gubernur dan calon gubernur Jakarta. Tapi terlepas dari dia itu siapa, muslim, kafir, gubernur, tidak gubernur, maka penistaan itu menurut tinjauan, kalau kita mengambil dalil hukum kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terakhir, bahwa jelas-jelas itu melakukan penistaan terhadap agama. Dan ini coupling yang harus kita bahas khusus. Kedua, efek atau pengaruh atau ekses yang menyertainya. Apa ekses yang menyertainya? Adalah kehebohan yang dimunculkan oleh sekelompok orang, kalau saya mengatakan dengan orang-orang munafik, yang lebih suka menyeret masalah ini dan mengkaburkan masalah awalnya. Jadi masalah awalnya ini masalah penistaan, tapi mereka menyeret kita untuk kemudian mencoba mengubrak-abrik jauh lebih menyakitkan, jauh lebih kurang ajar dari orang yang pertama melakukan penistaan. Tapi saya ingin menyederhanakan hanya pada wilayah multitafsir. Jadi ini yang ingin saya ambil untuk kemudian kita kaji dalam tempo yang sebentar ini. Saya tidak akan mengambil dalil pendapat saya, karena saya juga tidak ingin mengatakan bahwa, karena ada pernyataan bahwa yang absolut bisa mengetahui makna kebenaran teks Al-Quran hanya Allah. Saya pikir ini pernyataan bodoh yang diungkap oleh orang bodoh. Itu sama saja dia menuduh Allah untuk mengatakan bahwa Allah kirim Quran yang pura-pura sama kita. Karena sebenarnya kitab suci yang kita anut ini, kita tidak pernah bisa memahami maknanya, karena hanya Allah saja yang memahami maknanya. Dan kita tidak bisa menjangkau bagaimana cara Allah memahami maknanya. Dan itu sama saja untuk mengatakan kitab suci ini adalah mantra yang tidak ada gunanya. Atau jika Anda mau bermain, maka silahkan bermain dengan makna-makna yang Anda sukain, dan kemudian dengan catatan bahwa tidak ada kebenaran mutlak pada pendapat siapapun dari manusia, bahkan Nabi sekalipun. Karena sudah menyatakan kebenaran teks secara mutlak, dan saya tidak mau memasukin pembahasan bodoh ini. Ya, yang saya ingin mengatakan atau ingin meluruskan, dan ini menjadi penyadaran sama kita tentang makna multitafsir yang mereka sebutkan itu. Dan saya akan memaparkan bagi bapak ibu yang berkesempatan untuk bersama saya membuka Al-Quran, silahkan pegang Al-Quran dan lihat ayat-ayat yang akan saya tuntun, untuk kemudian kita melihat bahwa tidak ada masalah dalam ayat ini sebenarnya. Ya, baik. Saya ingin masuk kepada yang kedua. Al-Maidah 51 itu ketika turun sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada keributan. Umat mukmin waktu itu menerima secara bulat, sam'an wa ta'atan, mereka dengar dan mereka taat. Dan memang dari sonoknya sejak Al-Quran surat Al-Maidah 51 ini turun, yang ribut adalah orang-orang munafik. Itu memang dari sonoknya.
Dan kalaupun kita mencoba mengurai sekarang, keributan itu adalah orang-orang munafik juga yang buat keributan di seputar ayat ini. Karena mereka tidak siap untuk menerima ayat ini. Kenapa mereka tidak siap menerima ayat ini? Nah, ini kita coba lihat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu redaksinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini message-nya. Wahai orang yang beriman, Allah serukan ini orang beriman. Ya. Jangan kalian jadikan orang Yahudi sama Kristen itu aulia. Saya ikut dulu untuk mengatakan bahwa tidak ada definisi yang absolut, tidak ada makna yang bisa kita pegang bersama terhadap makna aulia. Baiklah, kita ikutin dulu itu. Ya. Ketika mereka mengatakan atau ayat mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, di sini tidak ada perbedaan. Terlepas dari apapun makna yang dipersepsikan oleh mereka itu, tetap saja orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen tidak boleh jadi aulia sama kita. Dan ayat ini tidak ada persoalan pada generasi pertama Islam. Tidak ada keributan waktu itu, tapi yang protes terhadap ayat ini dan kemudian menyatakan tidak akan taat dengan perintah ayat ini adalah Abdullah bin Ubay. Dan itu adalah tokoh utama dari orang munafik di zaman itu. Dia memang secara sadar mendatangi Nabi dan mengatakan saya tidak akan taat dengan ayat ini. Nanti akan kita lihat apa sebab-sebab dia tidak mau taat dengan ayat ini. Message pertamanya adalah itu. Kenapa tidak boleh? Jawabannya ba'duhum awliya'u ba'd. Itu karena sebab mereka satu sama lain adalah aulia. Saya masih tidak menerjemahkan ini. Untuk nanti kita akan melihat apa yang sebenarnya kita bisa memahami makna ayat aulia ini. Kenapa kita dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani atau Kristen sebagai aulia? Karena satu sama lain mereka itu adalah aulia. Jadi wilayahnya, maka saya mengatakan kalau kita mengambil dengan bahasa, karena saya sampai sekarang sangat meyakini bahwa ayat ini coupling akidah dan tidak ada pembahasan akidah yang kabur. Kalau ada pembahasan akidah multi tafsir, itu bukan wilayah akidah itu. Bagaimana mungkin akidah atau tauhid atau wilayah pembahasan yang berhubungan dengan keyakinan dasar atau keyakinan fundamental kita berbeda pendapat di situ? Maka saya mengatakan itu pasti bukan akidah azimah atau akidah pokok, itu pasti furu' atau cabang-cabang yang memang tidak usah kita bertengkar di seputar itu. Tapi saya mengatakan ini prinsip dalam Islam. Dan ini harga diri kita. Kenapa? Karena Allah menegaskan dalam ayat yang lain nanti bahwa udah jangan kalian takut selama kalian beriman. Baik, kita lihat lanjutannya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berpaling, ya, siapa yang tetap menyerahkan walaknya kepada mereka, padahal ayat ini sudah turun, kalian harus lihat bahwa itu adalah kelompok mereka. Ini garis benang merah atau batas merah yang sudah Allah buat. Wa may yatawallahu minkum, siapa di antara kalian yang memang tidak mau ikut, ini makna yang saya ambil dari penjelasan ini. Siapa yang tetap saja, kalau bahasa terjemahnya, menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu bahagian dari mereka. Sebagai teman, itu bahagian dari mereka. Teman atau pemimpin nanti kita artikan, karena kalau sekedar berteman, Islam tidak larang kita berteman dengan orang kafir. Nanti akan saya sampaikan ayat mana yang melarang kita berteman dan ayat mana yang membenarkan kita berteman, insyaallah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Zalim dalam makna apa? Udah dikasih tahu tidak mau tahu, tapi kemudian tetap saja menjerumuskan dirinya di situ. Baik. Kenapa opsinya tidak bisa walaupun bertengkar di seputar makna aulia, tapi opsinya tidak bisa memasukkan Yahudi dan Nasrani di dalamnya. Ini yang harus kita dudukkan dulu. Itu bisa dilihat dalam ayat 55. Allah mengatakan begini. Innama waliyukumullah. Sebenarnya ya, ini nggak bisa tidak ya, cuma ini loh.
Yang boleh jadi wali kalian, aulia kalian itu adalah Allah wa rasuluh, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Enggak masuk orang Yahudi, enggak masuk orang Kristen di dalamnya. Silakan lihat ayatnya. Tapi uniknya ketika bicara orang beriman, Allah tidak berhenti di situ. Allah memberikan penekanan siapa yang dimaksudnya dengan orang beriman itu. Karena terus terang ada orang yang ngaku-ngaku beriman. Nanti kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah Suratul Baqarah, dan di situ kita bisa melihat pada ayat-ayat ketika bicara tentang orang munafik. Lihat ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dari sebahagian orang di antara kalian itu ada yang dia ngomong, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Dia itu bukan orang beriman itu. Kenapa Allah tidak mengatakan mereka atau menolak mereka dengan keimanan mereka? Nah, itu yang dijelaskan Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu adalah penipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Mereka cuma menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar itu. Kenapa itu mereka lakukan? Fi qulubihim marad. Nanti akan ketemu ini ya, tolong pegang. Yang saya baca ini suratul Baqarah ayat 10. Nanti akan kita lihat dalam surat Al-Maidah. Siapa yang saya tadi bilang tidak ada yang ribut tentang ayat ini dari dulu sampai sekarang kecuali orang munafik. Nanti akan dilihat pada kata-kata marad. Fi qulubihim marad. Dalam tafsir Al-Muyassar, ma ma'na al-marad? Marad bermakna syak. Syak itu artinya ragu, enggak percaya, enggak pasti, selalu berada dalam kebimbangan. Dalam ayat lain dibilang muzabzabina baina dzalik. Mereka bingung mau kemana. La ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak masuk ke orang mukmin, tidak masuk juga ke orang kafir. Kenapa? Syak. Ikut orang mukmin dia bingung. Apa bisa aku pertahankan kedudukanku nanti sementara kedudukan yang disupport betul oleh mereka? Apa bisnisku masih bisa bertahan nanti sementara aku bisnisnya sama mereka? Kalau aku putus hubungan bisa bangkrut aku. Syak. Lihat. Kita balik ke suratul Maidah. Siapa yang ribut? Nanti lihat dalam surat Maidah ayat 52-nya. Ini menarik ini. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Maka kalian akan lihat, kalian akan tengok nanti orang-orang yang hatinya ada penyakit. Yusari'una fihim. Ini uniknya ini, yang ngeributin ayat ini pertama kan bukan kita ini. Yang ngeributin ini pertama kan si kafir itu ini. Dan saya meyakini bahwa dia ngeributin ayat ini karena dia mencemaskan ayat ini dianut oleh umat Islam di Jakarta misalnya secara khusus. Tapi saya mau mengatakan bahwa penistaan itu bukan masalah orang Islam Jakarta, tapi penistaan itu masalah dia dengan semua umat Islam sedunia. Jadi jangan dia bilang ini persoalan politik, bukan, ini persoalan agama, di mana agama Allah dinistakan olehnya. Nah, fatara alladzina fi qulubihim marad, kalian akan melihat orang yang hatinya berpenyakit, yusari'una fihim, mereka bergegas menjumpai fihim. Him siapa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen itu. Dalam konteks ayat ini ya. Ngapain? Mereka bilang begini, nakhsha an tusibana dairah. Terus terang mohon maaf, ini ayat buat kami panik ini kalau begini ceritanya. Terus terang, jangan takut. Ini ayat walaupun turun, kami tetap sama kalian. Enggak mungkin lah. Cuma karena Muhammad bilang ayat ini turun, lantas kami ikut Muhammad. Tidak dong. Muhammad itu belum ada di sini, kami sudah join sama kalian. Masa gara-gara Muhammad kami pecah join sama kalian? Kira-kira itu yang dicemaskan mereka. Itu Yahudi atau Nasrani buat perusahaan, support stok barangnya dari bapak. Gara-gara ayat ini bapak terpaksa harus putus hubungan. Oh maaflah, terus terang ya Muhammad, kata Abdullah bin Ubay, aku ini banyak joinku orang-orang Yahudi itu. Kalau sempat aku ikut ayat ini repot.
Kenapa dia tidak berani ikut ayat ini? Karena kalau konteksnya adalah kepemimpinan, mereka itu siap mendukungku mau jadi apapun dan mereka support dana mereka untukku. Pada Islam tidak ada. Nah, kira-kira begitu kalau mau dimaknakan. Jadi jangan heboh, jangan marah, karena Allah sedang membongkar atau menampilkan di tengah-tengah kita orang-orang yang sebenarnya lebih mencemaskan kepentingan dunianya hilang ketimbang hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau siapapun namanya. Ada orang tanya sama saya, apa yang harus kita buat sama mereka? Apa harus kita bunuh? Udah halal darahnya. Saya tidak pernah bilang Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang munafik halal darahnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan apa kata orang kalau nanti Muhammad membunuh saudaranya. Kenapa? Orang yang dimaksud di sini adalah musuh-musuh Islam yang memang menunggu adanya perpecahan di antara kita. Allah ingatkan ini. Fa'asallah. Jadi artinya apa? Fa'asallah. Fa'asallah itu artinya mudah-mudahan Allah. Tapi kalau Allah yang bilang, itu artinya pasti Allah kasih nanti. Kira-kira begini, udah kalian tenang saja, mudah-mudahan nanti ku bantu kalian. Kalau Allah yang bilang, itu artinya ku bantu kalian. Jadi konteksnya apa di sini? Fa'asallahu ayyatiya bil fath. Pasti Allah akan memberikan kemenangan sama kalian. Caranya apa? Jangan panik dengan apa yang dibuat oleh orang kafir, jangan panik dengan apa yang dibuat oleh orang munafik. Tetap saja fokus dengan apa yang harus dibuat sebagai seorang mukmin. Kalian akan kukasih menang. Au amrin min indi, atau udah kalian tenang saja, itu urusanku. Kalian tinggal lihat saja nanti. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Orang-orang munafik itu akan nyesal nanti. Jadi sebenarnya kalau mereka bermain dengan ayat ini, mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat apakah makna aulia yang mereka maksud. Saya lebih cenderung melihat pada konklusinya bahwa ini mualah. Mualah itu artinya hubungan untuk loyal. Persoalan berteman, oke, mereka menerjemahkan dengan makna teman. Ahok mengatakan, bahkan kan artinya adalah teman. Yang nggak boleh kan berteman. Saya bilang, berteman aja nggak boleh, apalagi ngangkat dia jadi pemimpin. Terlepas dari mana kalian mau bicara pendekatannya, karena maksud teman di sini adalah orang kepercayaan yang karena mempercayai dia, mengorbankan agama pun saya akan sanggup. Itu yang dimaksud dengan makna teman pada makna wali di sini. Itu yang tidak boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi siapa? Apa semua orang kafir kita akan perlakukan sama? Saya bilang enggak. Lihat nanti suratul Mumtahanah ayat 8 ayat 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berkawan, silakan. Hubungan bisnis, hubungan politik, hubungan apapun silakan bangun dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Itu pertama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Antabarruhum au tuqsitu ilaihim. Bagaimana? Silakan kalian boleh buat baik atau silakan berlaku adil kepadanya. Innallaha la yuhibbul muqsitin. Allah tidak suka dengan orang yang tidak adil. Allah suka dengan orang yang adil. Tapi siapa yang tak boleh? Innama yanhaakum 'anil ladzina qataluukum fid din. Allah itu sebenarnya tidak membenarkan kalian berteman atau apapun namanya, melakukan hubungan koneksi apapun dengan mereka yang memerangi kalian dari agama kalian. Bentuk perang itu jangan artikan secara fisik saja. Ada orang yang memerangi kita dengan pendekatan yang berbeda. Maka ada istilah ghazul hadarah atau ghazul fikr, perang berfikir atau perang peradaban. Menyingkirkan, membuat kita tidak usah, kita menjadi takut dengan simbol-simbol formal agama kita. Itu bentuk peperangan yang mereka hantam kita melalui media yang mayoritas mereka punya. Pada saat yang sama mengecilkan cerita-cerita tentang sesuatu yang harus memberikan pembelaan. Itu bentuk kepada Islam, itu bentuk perang yang mereka lakukan. Ketika dia mulai masuk ke area sensitif, saya bilang ini area sensitif. Orang yang tidak marah adalah orang yang harus dipertanyakan keimanannya. Ini kitab yang kita anut, belasan abad kita sebut ini kitab suci. Bahkan tidak sedikit kita di saat kita mengangkat kitab itu, kita masih mencium mushaf. Pada saat yang sama
ada orang kafir mengatakan bahwa ini kitab yang bisa dijadikan alat pembodohan terhadap umat Islam. Dia sudah serang dua. Pertama, kitab itu sendiri, dan kedua, ulama yang pasti berhubungan dekat dengan kitab ini untuk mengajarkan kepada umat. Tapi kemudian kita bilang, oh tidak, dia tidak melecehkan. Terus ada yang bilang begini, dia sudah minta maaf, kenapa kita ribut? Saya bilang, kalau urusan maaf memaafkan, itu kemarin saya baca artikel di Saudi, seorang pangeran, keputusan pengadilan akhirnya mengambil keputusan untuk mengeksekusi mati sang pangeran. Gara-garanya adalah ketika ternyata si pangeran yang membunuh orang ini, pihak keluarga korban tidak mau menerima denda atau tebusan apapun, mereka hanya mau bahwa sang pangeran harus dihukum mati. Maka berlakulah hukum Saudi, walau seorang anggota kerajaan sekalipun, maka dia harus dieksekusi mati. Itu artinya, itu masih hubungannya dengan manusia. Saya ulang sekali lagi, itu hubungannya dengan manusia. Ketika ada orang membunuh orang dan keluarganya bilang, kami tidak mau memaafkan, Allah masih kasih ruang. Kalau memang kalian tidak mau memaafkan, maka hukum yang harus ditegakkan adalah hukum Allah. Ini bukan persoalan yang dia marahi atau yang masalah kesalahannya dengan kita. Dia sedang melecehkan Allah, pemilik Al-Quran. Dia mau minta maaf sama kita, oke. Tapi Allah yang punya Quran mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin akan banyak sekian kafir atau orang-orang yang menyakiti dengan cara yang jauh lebih keji. Dan ini jadi jurisprudensi. Saya minta maaf. Tidak bisa. Kita bicara dengan hukum Allah, itu yang dibacakan di surat Al-Maidah ayat 34 atau 34, itu cara menghukum mereka. Tapi oke, kita sepakat negeri kita tidak menganut hukum Quran itu. Nah, silahkan tegakkan hukum. Karena di negeri ini juga ada orang-orang yang menista agama yang sudah pernah dihukum berulang-ulang. Jadi kalau pemerintah berada pada posisi seperti bimbang, saya pikir ada apa dengan mereka? Lihat yang kedua. Siapa yang harus kita tidak boleh punya koneksi? Wa akhrajukum min diyarikum. Ini kalau mau diartikan bebas, dan menggusur kalian dari rumah kalian. Siapa orang yang harus kita tidak boleh berkawan? Tukang gusur dari rumah kita sendiri. Wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum, atau membantu orang untuk menggusur kalian untuk kepentingan orang yang dibantunya itu. Saya terus terang, saya bodoh, saya tidak mengerti banyak, tapi saya memahami ayat ini. Saya teringat reklamasi Jakarta. Bukankah saudara-saudara kita digusur dari sana hanya untuk kemudian kepentingan siapa itu? Apakah negara punya kepentingan luar biasa di situ? Apakah itu kepentingan yang kemudian sangat urgen untuk menyelamatkan nasib semua rakyat di negeri kita? Atau ada kepentingan sekelompok orang atas nama pembangunan? Itu dibilang dalam suratul Baqarah juga. Mereka bilang, kami melakukan pembangunan, bukan perusakan. Maka kalau kita melihat ayat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan tindakan yang kita anggap sebagai, oh ini kan Allah, jangan dibesar-besarkan. Ini bukan soal membesar-besarkan. Saya juga tidak punya kepentingan dengan cerita pilkada. Ini bukan cerita pilkada, ini cerita Quran dihinakan orang. Dan itu manusia yang menghina Quran masih bandal sampai sekarang. Masih kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian menyakitkan telinga kita. Dan kalau kita tidak punya muru'ah, kalau bahasa Hamka yang berseliweran di sosial media, kalau kita tidak punya ghirah lagi, maka pilih pakaianmu kain kafan saja. Karena orang yang hanya pakai kain kafan saja yang sudah tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu ketika agamanya diselingkuhi atau dilecehkan oleh orang banyak. Itu yang harus kita pahami. Saya ingin tutup penjelasan ini dengan ayat Quran di ayat-ayat yang tidak jauh dari suratul Maidah ayat 51. Ya. Ini pernyataan terakhir yang patut kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu ayat 57. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang yang telah menjadikan agamamu sebagai olok-olok dan permainan. Lihat. Bapak Ibu, dia pakai baju dinas gubernur di acara formal resmi, itu acaranya gubernur,
Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak pilih saya tidak ada masalah, saya masih 2017 gubernur sampai Oktober. Tapi kalau memang itu bahasa yang kemudian jadi kehebohan kita, dibodoh-bodohin pakai ayat Al-Quran. Nah, di sini masuk poinnya. Yang menarik ketika dia ngomong itu, kita mendengar suara orang tertawa. Ini ayatnya. Jangan kau jadikan orang yang mengolok-olok dan menjadikan agamamu sebagai permainan. Minal ladzina utul kitab, dari orang yang dikasih Alkitab, minan qablikum wal kuffar, dan orang-orang kafir aulia. Ini penegasan ayat. Sebagai pemimpinmu, sebagai temanmu, sebagai sahabatmu, sebagai orang kepercayaanmu, sebagai penolongmu, kau harus barok, putus hubungan dari situ. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Takut ya sama Allah kalau memang kalian betul beriman. Gak usah ngeles lagi lah. Ini cerita harga agama, dan ini cerita harga kekuatan akidah kita. Jamaah yang mulia, saya mengira bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak marah, walaupun marah dalam Islam itu tidak emosional. Ada orang-orang yang mengkhawatirkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh umat Islam belakangan akan berdampak pada sweeping kepada sekelompok etnis tertentu. Ini nggak ada hubungan dengan etnis-etnisan. Ini cuma ada hubungan dengan manusia yang melecehkan Al-Quran dan orangnya jelas, Ahok. Ini bukan masalah bapaknya, masalah anaknya, masalah istrinya, masalah sukunya, masalah agamanya. Ini kalau dia Islam sekalipun, maka dia telah melecehkan Al-Quran sebenarnya. Dan saya hanya mengatakan bahwa pembela-pembela dari sudut syariat itu seperti yang dibilang Allah dalam Quran, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Orang-orang yang hatinya berpenyakit itu akan segera berkelompok di belakangnya. Kenapa di situ? Jawabannya sederhana, ada koneksi kepentingan di situ. Kalau belajar sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu yang saya bilang dari awal tadi menjadi tau'iyah, menjadi penyadaran bagi kita semua. Dan saya mendengar bahwa insyaallah setiap Jumat itu akan menjadi hari kemarahan bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Dan Masjid Agung kabarnya pada tanggal 28 Oktober nanti insyaallah biiznillah Ustaz Tengku Zulkarnain akan bersama dengan kita untuk kemudian memberikan tabligh. Dan ini insyaallah akan tidak berhenti kabarnya, dan bukan kabarnya, seharusnya sampai manusia penghina Al-Quran benar-benar mendapat posisi atau kepastian hukum yang tidak membujuk kita untuk menjadi anarki, tapi menenangkan kita untuk kemudian, karena yang kita bela bukan diri kita tapi agama kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.